Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Nur Atika dengan NIM 19050974019 dari Prodi S1 Pendidikan Teknologi Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan mempraktikumkan mengenai WiFi LAP dengan WLG dan radio server. Kita ke tujuan. Tujuan yang pertama yaitu memahami fungsi radio server, dan yang kedua adalah mensimulasikan WiFi dengan WLC dan radio server. Pengertian radio server. Radius adalah sebuah server yang digunakan untuk melayani service authentication, authorization, dan accounting, atau yang biasa disingkat dengan AAA di dalam sebuah jaringan. Singkatnya, radio server ini menyimpan kumpulan user di mana user-user tersebut dapat digunakan oleh klien dan user yang berbeda dalam satu jaringan dengan radio server tersebut. Radio server pada awalnya digunakan untuk melakukan autentikasi terhadap akses jaringan secara jarak jauh dengan menggunakan koneksi dial-up. Tetapi kini telah diimplementasikan untuk melakukan autentikasi terhadap akses jaringan secara jarak jauh dengan menggunakan kabel selain dial-up, seperti halnya virtual private networking atau yang biasa disingkat dengan VPN, akses point nirkabel, switch Ethernet, dan perangkat lainnya. Radius banyak dipakai oleh provider dan ISP internet untuk autentikasi dan billingnya. Radius merupakan salah satu solusi murah untuk para penggagas sistem hotspot. Server AAA merupakan singkatan dari Authentication, Authorization, dan Accounting. Lalu protokol dari AAA sendiri digunakan untuk administrasi network access dan device administration. Authentication memiliki dua jenis, yaitu memastikan identitas yang mencoba masuk ke jaringan. Yang kedua, identifikasi bisa dari user dan password atau sertifikat. Lalu authorization, yang pertama mengizinkan akses kepada entitas yang telah diautentikasi. Yang kedua, mengautorisasi command set apa saja yang bisa dieksekusi oleh entitas sesuai dengan hak akses mereka. Yang ketiga, memberikan izin perangkat apa saja yang boleh diakses sesuai dengan hak akses. Biasanya, pembeda hak akses command setnya juga berbeda. Lalu yang terakhir ada accounting. Yang pertama, merekam komen yang dieksekusi pada perangkat untuk keperluan auditing dan analisis forensik. Yang kedua, yang direkam biasanya adalah komen, session ID, session statistik, dan session stage. Cara kerja dari radio server. Radius Remote Authentication Dial-Up in Service merupakan suatu metode standar protokol yang mengatur komunikasi antara NAS atau Network Access Server dengan AAA server. Radio server akan mencari dan mencocokkan informasi mengenai user tersebut pada database-nya, baik internal, eksternal, maupun server radius lain. Manfaat dari radio server yakni setiap sesi pengguna individu enkripsi secara unik yang mencegah pengguna lain memerlukan informasi pribadi. Ini berbeda dari zaman PSK, WPA PSK, di mana setiap anggota berbagi kunci enkripsi yang sama. Pengguna atau perangkat tertentu dapat dengan mudah deautorisasi oleh radio server dengan menonaktifkan kunci enkripsi unik yang sesuai.
Network permission seperti kebijakan firewall penjadwalan dapat ditetapkan dalam profil pengguna tertentu berdasarkan identitas pengguna. Itu tadi merupakan penjelasan mengenai radio server, ada macam-macam manfaat dan juga cara kerja. Setelah itu kita mencoba ke percobaan skenario pertama. Dalam percobaan ini, kita akan mensimulasikan jaringan 3 Wi-Fi lab yang dikendalikan oleh sebuah WLC. WLC ini berfungsi sebagai pengatur lab dan sekaligus menjadi sebuah DHCP server. Sedangkan untuk autentikasi user akan menggunakan radio server agar user dapat diatur terpusat. Setelah itu kita masuk ke ini. Kita masuk ke Cisco Packet Tracer. Sebelumnya kita masukkan dulu perangkat-perangkat yang dibutuhkan. Ada WLC. WLC itu terdapat di ini ada PT switch, ini yang tengah. Lalu ada untuk radio servernya kita menggunakan ini, server ini. Lalu untuk WLC-nya kita memilih WLC PT. Lalu ada lab 1. Lalu lab 2, lab 3 ada tablet PC. Ini sebagai pengganti PC 1, PC 2 dan juga PC 3. Lalu setelah itu kita lihat perintah apa yang dibutuhkan setelah kita ini jangan lupa juga untuk disambungkan kabel-kabelnya. Jika ada yang membutuhkan port atau kekurangan port bisa di sini. Ini di nonaktifkan terlebih dahulu, ini di off-kan, lalu masukkan satu switch ke dalam sini. Lalu setelah itu di-on-kan dan akan terhubung. Lalu tunggu sampai hijau. Kemudian kita masuk ke langkah percobaan. Yang pertama ada setting IP radius server. Setelah membuat skema jaringan, kita masuk ke radius server. Kita masuk ke config, lalu fast ethernet. Ini untuk IP konfigurasinya kita statik, lalu masukkan 192, untuk IP-nya 168.1.3. Untuk subnet max-nya akan otomatis terisi. Jika sudah, kita masuk ke perintah kedua selanjutnya, yaitu aktifkan AAA service. Kita
tambahkan radius connection untuk klien dan buat user yang akan digunakan untuk end device klien. Kita masuk ke radius lagi, kita masuk ke service. Kita perbesar dulu, kita masuk ke service, lalu kita cari triple A. Nah, di sini masukkan ini di on kan dulu, terlebih dahulu di on kan service-nya, lalu masukkan client name-nya di sini WLCQ seperti ini. Nah, ini WLCQ, lalu secret-nya 1 sampai 8, lalu client IP-nya 192.168.1.2, lalu di create, lalu di save. Setelah itu masukkan untuk user setup. Username-nya masukkan UK, ini U1 maksud saya, passwordnya U1, lalu create dan juga save, kemudian add, lalu masukkan lagi yang U2, passwordnya U2, lalu create dan di save, lalu add lagi. Yang ketiga U3, passwordnya juga U3, lalu di create dan di save. Oke, jika sudah, kita keluarkan dulu, kita masuk ke perintah selanjutnya. Setting IP WLC secara statik. Kita masuk ke WLC lagi. Kita masuk ke manajemen. Kita ubah dulu. Oh, ini tidak perlu diubah. WLC sudah seperti itu saja. Untuk manajemen, lalu kita masukkan 192.168.1.2, subnet max 255.255.255.0. Untuk default gateway-nya 192.168.1.1. Untuk DNS servernya dikosongi saja. Lalu jika sudah, masuk ke perintah selanjutnya, yaitu aktifkan DHCP server service di WLC seperti gambar berikut. Ini kita contoh saja, kita masuk ke DHCP, lalu ini di on kan. Ini di on kan. Ini service-nya di on kan dulu ya. Lalu masukkan untuk pool name-nya pool WLC. Lalu untuk default gateway-nya 192.168.1.1. Untuk server DNS servernya 0.0.0.0. Untuk start IP address-nya 192.168.1.10. Untuk subnet max-nya 255.255.255.0. Untuk maksimum number-nya 50. Untuk TFTP server 0.0.0.0. Untuk WLC address 192.168.1.2. Lalu di add, lalu di create, lalu di save. Ya, jangan lupa untuk di save. Lalu kita tutup dulu. Kita ke perintah setelahnya. Rename lab. Rename masing-masing lab secara berurut-urut dari kiri ke kanan. Oke, kita masuk ke lab 1. Kita ubah namanya, display nama ini menjadi LT1. Lalu ini gateway sama DNS akan muncul secara otomatis. Ini kita ubah juga menjadi LT2. Ini kita ubah juga menjadi LT3. Oke. Jika sudah, ke perintah selanjutnya create new SSID secara berurut-urut. LT1 sama dengan AP1, LT2 sama dengan AP2, dan LT3 sama dengan AP3 dengan authentication WPA dengan radius server. Oke, kita masuk ke WLC, lalu ke wireless LAN. Nah, ini untuk kita klik dulu new. Klik new, lalu di sini namanya diganti dengan LT1, lalu SSID-nya AP1 seperti yang diminta, lalu VLAN-nya 0, autentikasinya ubah menjadi WPA, lalu untuk radius server settingnya masukkan IP 192.168.1.3, lalu untuk shared secret-nya
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu ini tetap seperti ini dan ini local switching, local authentication. Lalu di save. Ya, jika sudah new lagi dan ini masukkan yang IP2. Ini IP2, ini LT2, ini AP2 SSID-nya, lalu untuk WPA-nya sama seperti yang pertama yaitu 192.168.1.3. Untuk shared secret-nya 1 sampai 8, lalu di save, jangan lupa. Lalu a new, setelah itu ke LT3. Masukkan LT3, SSID-nya AP3, VLAN-nya 0, lalu authentication-nya WPA, dan ini seperti tadi, IP address-nya 192.168.1.3. Untuk share secret-nya 1 sampai 8 dan di save. Jangan lupa untuk di save. Setelah itu setting AP group agar berpasangan antara SSID wireless LAN di WLC dengan akses point yang terhubung sesuai dengan lantai akses point terpasang. Oke, kita masuk ke WLC lagi, ke config, lalu ke app groups. Setelah itu, ini masukkan namanya LT1. Lalu di sini akan otomatis ada pilihan LT1 sampai dengan LT3 karena tadi sudah kita isi di sebelumnya. Jangan lupa di klik new, lalu ini namanya diganti dengan LT1, ini dicentang yang LT1, lalu ini dicentang juga LT1 dan di save. New lagi, ini diubah menjadi ini namanya diubah menjadi LT2, lalu centangnya di LT2 juga keduanya dan di save. Lalu LT3 pun seperti itu, langkah yang sama. Setelah itu, setting SSID di tablet klien sesuai dengan SSID yang hendak dihubungkan, serta berturut-turut gunakan user U1 untuk AP1, U2 untuk AP2, dan U3 untuk AP3, lalu amati kabel koneksi setelahnya. Oke. Setelah ini masuk ke tablet, kita ubah dulu namanya menjadi AP point AP1. Lalu kita masuk ke wireless. Wireless ini SSID-nya kita ubah menjadi AP1. Lalu WPA-nya WPA2. Untuk user ID-nya U1 karena ini AP1, lalu passwordnya U1 karena ini juga AP1. Lalu jika sudah selesai bisa ditutup. Jangan lupa ini di on-kan terlebih dahulu ya, karena kalau tidak on tidak bisa tersambung. Lalu kita tutup. Lalu ini ke config, lalu wireless 0, SSID-nya AP2, lalu WPA ini U2, ini U2. Jika sudah, ini kita menggunakan ini aja. Maaf tadi kepencet. Untuk statusnya tetap on ya. Ini sudah terhubung yang AP1. Maaf ini belum diganti. Untuk display namanya AP2. Lalu yang ketiga, ini diganti dulu AP3, lalu kita masuk ke wireless, ininya AP3, lalu WPA, ini U3, ini juga U3. Nah, ya sudah seperti ini. Ini
Sorry tadi kepencet. Dilihat juga ini harusnya on ya. Nah, ini untuk IP2-nya, AP2-nya sudah terhubung, lalu kita tunggu untuk AP3 apakah terhubung juga atau ada yang error. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, prosesnya agak sedikit lama ya teman-teman, bisa ditunggu. Nah, ini sudah terhubung semuanya ya. Lalu yang selanjutnya coba ganti SSID pada tablet 2. Tablet 2, SSID tablet 2. Oke, wireless SSID tablet 2 dengan AP1. Oke, kita ubah jadi AP1. Kita tutup. Lalu selanjutnya, nah ini sudah terhubung. Lalu tablet 3 dengan AP1 dan amati koneksi tabel setelahnya. Oke, kita wireless ke SSID AP1. Kita lihat setelah ini. Nah, ini sudah berhasil dengan jaringan yang sesuai dengan perintahnya. Sekian dari saya. Bila ada salah kata maupun tindakan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.